Halo, kita ketemu lagi di video. Kali ini saya akan membahas mengenai apa yang dikenal sebagai personal branding ya. Jadi video ini secara khusus lebih ditujukan kepada mahasiswa yang sedang kuliah eh, ya khususnya di Teknik Informatika Universitas Pasundan. Mengapa saya membahas personal branding? Ini karena ada kaitannya dengan peningkatan keilmuan, peningkatan keterampilan, lalu juga bagaimana Anda memiliki kemampuan untuk memasarkan diri eh dikenal oleh lingkungan profesional sehingga nanti satu mungkin eh, mudah untuk mencari kerja ya, lalu juga bisa membentuk apa yang kita kenal sebagai jaringan eh, apa dengan orang-orang yang satu keilmuan, satu profesi yang akan menumbuh kembangkan Anda sebagai seorang profesional atau nanti berkarir di sebuah instansi ya, dinas, organisasi ya, atau mungkin juga wira swasta. Oke, apa yang disebut sebagai personal branding? Ya, jadi personal branding ini adalah upaya untuk memasarkan diri ya, memasarkan artinya memperkenalkan eh, keahlian kita apa, keterampilan kita apa melalui citra atau persepsi tertentu yang dibentuk dan ditampilkan kepada banyak orang ya. Jadi manifestasi nyata dari citra tersebut biasa diwujudkan dengan melalui berbagai wadah atau media. Yang paling umum tentu saja di sini adalah media sosial ya, tapi tidak sembarang media sosial karena di sini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun image yang jujur ya. Nanti kita akan bahas. Ini contohnya melalui situs web pribadi, lalu media sosial. Nanti saya akan beri contoh ya, media sosialnya yang seperti apa, tindakan dan perilaku sehari-hari ya. Ya karena kita sekarang sedang masa pandemik ya, bukan banyak ya, hampir semuanya itu kuliah online. Jadi platform digital sekarang akan memiliki keuntungan, memiliki kemudahan untuk bagaimana Anda bisa membentuk personal branding. Contoh paling sederhana misalkan dalam perilaku sehari-hari, misalkan pada saat Anda kuliah ya, bagaimana Anda membentuk personal branding dengan cara yang paling sederhana. Bagaimana Anda berusaha untuk dalam tanda kutip tadi ya, memasarkan diri. Artinya dikenal oleh dosen. Anda aktif di kuliah, berdiskusi, bertanya, meskipun kuliahnya menggunakan Zoom meeting. Kalau misalkan menggunakan media sosial seperti WhatsApp group, Anda tulis nama dan NRP dengan lengkap, menggunakan foto Anda yang jelas sehingga akan dikenal minimal oleh dosen, minimal oleh teman sekelas. Karena memang kita tidak bisa bertemu muka. Nah, itu sebetulnya Anda sudah mengamalkan apa yang dikenal sebagai personal branding. Anda memberikan aspek positif dari diri Anda dalam kegiatan perkuliahan online. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara-cara yang saya anggap praktis ya, terutama untuk mahasiswa bagaimana membentuk personal branding. Ini saya apa coba kumpulkan dari berbagai sumber, coba sampaikan dalam 4 langkah
praktis yang bisa dilaksanakan sekarang juga ya, sejak saat ini. Baik. Nah, kenapa kita harus memberi perhatian kepada personal branding? Pertama adalah mahasiswa itu berkesempatan untuk tampil berbeda dan menjadi unggul dalam bidang yang dia tekuni ya. Contoh paling sederhana, Anda kuliah di teknik informatika misalkan, tetapi bidang minat Anda dengan teman Anda mungkin tidak sama. Ada yang rekayasa perangkat lunak, ada yang ke sistem informasi ya, ada yang ke interaksi manusia komputer. Saya yakin juga demikian di prodi-prodi lainnya. Nah, keunggulan ini ya, minat Anda, terus passion Anda ya, bagaimana Anda ingin mengembangkan dalam bidang keilmuan tersebut, dapat membawa berbagai kesempatan dan peluang di masa depan ya. Misalkan untuk membangun jaringan network ya, tadi saya sudah menyebutkan, dalam kata lain mungkin pertemanan tidak hanya dengan teman-teman di satu prodi, di berbagai angkatan, tetapi juga dengan prodi-prodi lain, dengan universitas lain ya, baik di dalam mungkin juga sampai dengan di luar negeri. Lalu bersaing di pasar kerja karena orang-orang itu sudah lihat prestasi Anda, kebisaan Anda, keterampilan Anda apa, dan orang lain di sini bisa diterjemahkan sebagai yang pemberi kerja ya, akan mengetahui kualitas karakter dan keahlian yang dimiliki. Jadi setiap Anda memiliki pengetahuan baru, itu bagaimana bisa di-share, bagaimana bisa ditampilkan sisi positifnya sehingga orang akan melihat yang yang baiknya dari Anda, khususnya di sisi kemampuan keilmuan. Nah, syarat yang tidak bisa ditawar-tawar dalam personal branding itu harus jujur ya. Ini tidak bisa Anda bicara seperti menggunakan media sosial pada umumnya ya, yang mungkin kadang-kadang juga tidak jujur, tidak sesuai dengan kenyataan, dibuat-buat dan seterusnya. Saya mengutip dari sebuah tulisan William Harris ya, seorang ahli Facebook Ads, katanya menyatakan bahwa menjadi diri yang orisinil dan jujur akan mempermudah kita untuk mengatur personal branding dalam kehidupan sehari-hari. Apa adanya ya. Anda ahli di bidang pemrograman Java misalkan, Anda tidak bisa menyebut-nyebut tidak boleh mengaku-ngaku Anda juga ahli kalau memang kenyataannya seperti itu di bahasa pemrograman C++ misalkan. Ya, Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda memang ahli di bidang Java programming ya. Lalu tidak perlu menjadi palsu ya. Bukan hanya menipu orang lain, tetapi juga menipu diri sendiri ya. Maksudnya palsu ini demi menciptakan reputasi yang baik dengan memiliki potensi dan keterampilan di bidang tertentu. Artinya di sini kita mulai bicara mengenai spesialisasi ya, di mana reputasi itu akan datang sendiri dengan meningkatnya kemampuan kita yang kita dalam tanda kutip tadi pasarkan atau publikasikan untuk membantu membangun personal branding yang kita inginkan. Anda ingin dianggap sebagai ahli apa? Apakah sebagai seorang ahli database? Apakah seorang ahli analis sistem misalkan? Apakah seorang ahli desain user interface dan seterusnya? Oke ya, jangan lupa jujur, karena ini juga harus bisa dibuktikan. Baik, kita mulai. Yang pertama dalam membangun personal branding tentu saja adalah Anda harus mengenal dan memahami diri sendiri. Ya. Yang pertama, apa yang Anda percayai? Ini sangat penting. Ya, bagaimana Anda misalkan percaya kepada kerja kelompok, bagaimana Anda bisa percaya kepada satu institusi. Anda juga harus bisa menyebutkan apa yang
kita senangi dan tidak sukai. Kemampuan kita hebatnya di mana? Ini sama apa? Kalau Anda lihat bisa lihat di nomor 4 ya. Apa yang disukai ya, berarti itu bisa jadi kekuatan. Lalu kalau yang kita tidak sukai mungkin itu bisa menjadi apa itu eh, kekurangan kita ya. Contohnya misalkan Anda lebih nyaman kerja di kantoran, tapi ternyata ada juga yang nyaman kerja di luar. Ada yang lebih nyaman jadi pegawai tetap, ada yang lebih nyaman jadi freelance. Prinsip hidup apa yang Anda terapkan? Ini penting. Ini hal-hal yang biasanya juga ditanyakan pada saat Anda melamar pekerjaan. Apakah sesuai tidak prinsip hidup Anda misalkan dengan misalkan contoh saja ya visi dan misi dari perusahaan. Tentu saja sebuah perusahaan tidak akan mempekerjakan orang yang prinsip-prinsip hidupnya bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan tersebut. Oke, saya yakin Anda bisa melakukan ini. Terutama mengenai minat Anda, minat keilmuan Anda. Saya nanti kelak akan menjadi seorang profesional. Di bidang apa, spesialisasinya apa? Anda harus mengetahui kelebihan dan kekurangan. Sulit rasanya kita melanjutkan ke nomor 2 jika nomor 1 saja uh, Anda masih bingung. Oke? Kedua, Anda harus bisa menampilkan dalam personal branding itu adalah karakter dan keahlian. Ya, keahlian di sini didukung oleh keterampilan yang umumnya itu terbagi dua. Yang pertama adalah soft skill, ya. Yang kedua adalah hard skill. Ya, soft skill keterampilan lunak mungkin ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah kemampuan untuk analisis yang baik. Ini sangat mendukung untuk critical thinking dan problem solving. Ya, perusahaan itu akan sangat memberikan nilai yang bagus untuk calon pegawainya ya yang melamar dengan kemampuan critical thinking dan problem solving yang baik, dan ini harus dimulai diasah sejak kuliah. Bagaimana Anda bisa memahami sebuah masalah? Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi sumber masalah? Bagaimana Anda bisa mengajukan pilihan-pilihan untuk menyelesaikan masalah, ya, menganalisis. Lalu juga kemampuan menulis. Ya, ini tidak bisa ditawar-tawar ya. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa wajib membaca untuk meningkatkan literasi. Sederhana saja, Anda tidak suka membaca, tidak banyak membaca, Anda akan kesulitan untuk menulis. Lalu kemampuan presentasi atau berbicara di depan umum, ini juga salah satu alasan mengapa pada saat kuliah ya kita mulai dari hal yang sederhana, bertanya kepada dosen, punya rasa percaya diri, merasa punya kepentingan dengan keilmuan supaya kita bisa lebih paham. Bertanya itu mengasah kemampuan untuk presentasi sebetulnya. Belum termasuk lagi membuat tugas dan Anda harus mempresentasikan tugas di depan dosen dan di depan teman-teman. Ya, ini menjadi salah satu cara bagaimana soft skill kita itu diasah, diajar, dan ditingkatkan. Baik, untuk hard skill, ya ini adalah keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan Anda dalam spesialisasi di bidang-bidang tertentu. Contoh yang saya sampaikan di sini adalah di bidang informatika ya. Anda ahli bahasa pemrograman Java, Anda berpengalaman dalam perancangan UX atau UI, lalu juga Anda punya kemampuan untuk memahami perancangan basis data sampai dengan aplikasi-aplikasi tertentu, Photoshop lah, Office, CSS dan lain-lain. Tetapi dalam Anda bisa mengidentifikasi bahwa diri Anda itu memiliki hard skill tertentu, harus disertai
bukti ya. Kenapa tadi di awal ya, personal branding itu harus jujur ya. Anda harus menyertakan buktinya bahwa Anda memang ahli. Saya misalkan mengajar kuliah basis data ya, karena kebetulan saya punya latar belakang pernah bekerja di perusahaan eh, jadi database administrator, tetapi juga harus bisa buktikan dengan misalkan contoh yang paling sederhana adalah memiliki sertifikat-sertifikat tertentu yang mendukung, yang menyatakan bahwa saya memang kompeten di bidang basis data ya. Ini contohnya dari Microsoft Technology Associate ya, menjadi Data Administration Fundamentals. Banyak sekali sekarang sertifikat-sertifikat ya, bukan cuma basis data ya, yang baik yang berbayar maupun yang gratis. Mahasiswa misalkan mengikuti satu webinar, dia mengasah keilmuannya di bidang apa yang disampaikan oleh webinar tersebut, dapat sertifikatnya, itu bukti bahwa Anda itu sedang meningkatkan keilmuan Anda, punya passion di bidang, minat di bidang tersebut. Itu menjadi bukti, bukan sesuatu yang mengada-ngada. Setiap Anda meningkatkan keterampilan, ikut kursus tertentu, apalagi kalau misalkan sampai dapat gelar S1, S2 dan seterusnya, ya ini harus ada buktinya kan. Nah, ini bisa dipasarkan sebagai bagian dari personal branding Anda. Bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan di nomor 3. Bagaimana Anda membuat profil sosial di platform digital? Jadi secara singkatnya, sebetulnya Anda dengan semakin memiliki keterampilan yang bagus dengan bukti-bukti yang otentik, ini seperti membuat kurikulum vitae digital ya. Jadi membangun personal branding melalui tindakan dan perilaku sehari-hari memang penting. Anda juga biasakan ya memanfaatkan platform digital yang semakin dipercaya menjadi sumber referensi yang tepat. Ini yang paling populer, LinkedIn ya, LinkedIn, maaf. Ini jadi Anda di sana harus menyebutkan bidang minat Anda atau keahlian Anda, tentu saja dengan bukti-bukti ya, dengan yang bisa di-share dengan jaringan. Biasa jaringannya sama atau satu keilmuan juga. Ini contohnya ya, masih banyak yang lain tapi kebetulan saya ikut LinkedIn. Bahkan Anda sesudah bekerja pun ya. Saya misalkan dengan sudah jadi dosen itu bisa membangun jaringan untuk contoh, untuk penelitian ya, untuk berbagi informasi ya. Ini dimulai bukan setelah Anda dapat kerja, tapi bahkan pada saat Anda masih kuliah ya. Saya sangat sarankan Anda bisa follow ke dosen misalkan ya, berbagi keilmuan. Saya juga kadang-kadang suka seneng ya lihat ini LinkedIn, bagaimana saya bisa memantau para lulusan mahasiswa-mahasiswa yang dulu pernah saya ajar, terus terjun ke bidang informatika, jadi profesional, bisa memantau, bisa memperhatikan karir mereka ya. Di perusahaan ini sudah sekian tahun, jabatannya naik dan seterusnya. Di sisi lain juga ini media platform digital seperti ini dipantau oleh perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga ahli. Jadi keuntungannya apa? Semakin terampil seseorang itu akan diperhatikan. Anda tidak perlu susah-susah lagi cari kerja. Dalam beberapa kasus bahkan ditawari kerja melalui
eh, media seperti ini. Minimal ada pengumuman-pengumuman dari perusahaan besar ya, dari institusi tertentu ya, yang memerlukan pegawai baru misalkan dengan spesifikasi tertentu sesuai dengan keahlian yang memang sudah dimiliki. Jaringan, ya, lalu pengembangan diri, ya, lalu kesempatan bersaing di pasar kerja. Oke, ini contohnya. Lalu bagaimana Anda membuat memasarkan? Bagaimana Anda buat bukan memasarkan, bukan mencari popularitas, ya, bukan mencari pengikut atau follower. Ya, tapi bagaimana Anda sebetulnya satu mengarah ke diri sendiri untuk meningkatkan keterampilan, belajar terus, lifelong learning jangan lupa. Dan yang keluar itu adalah bagaimana kita membentuk persona Anda, bahwa Anda itu orang yang selalu belajar, punya wawasan luas, dan keilmuannya semakin meningkat. Memberikan konten ya agar dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh banyak orang sesuai dengan keahlian dan minat ya. Anda sebagai mahasiswa memberanikan diri untuk berbagi hal-hal yang diketahui dan dikuasai, yang pernah diajarkan di kampus ya, di mata kuliah tertentu. Coba Anda bahas lagi, kalau perlu diskusi dulu dengan teman, dengan dosen. Buat artikel yang pendek untuk membahas ya, bisa di share. Mencoba untuk mengeksplorasi diri dengan beragam jenis konten yang ada, baik dalam tulisan, mungkin Anda lebih suka nyamannya pakai video, ya silahkan saja ya. Mahasiswa membangun citra yang baik dan belajar membangun profesionalitas, ini kuncinya. Ya, saya selalu bercanda, ya konteksnya bercanda kepada mahasiswa yang saya ajar. Kalau dosen itu ngajar paling cuma 1 semester, 2 semester, tapi yang jauh lebih penting sebetulnya bagaimana Anda memberikan citra persona Anda kepada teman-teman, karena ini penting dalam membentuk jaringan. Jadi jika di kelas itu Anda dianggap sebagai murid yang pekerja keras, ya, yang punya minat dalam bidang tersebut, itu akan selalu dikenang, akan selalu diingat oleh teman-teman Anda, dan ini akan sangat bermanfaat dalam membentuk jaringan kelak. Ya, saya tidak mau Anda menjadi mahasiswa yang seumur hidup diingat oleh teman-temannya sebagai si pemalas, si tukang tidur, si tidak pernah masuk kuliah, si nilainya yang jelek melulu. Itu akan sangat tidak bagus untuk membangun citra Anda ke depan. Bukan tidak mungkin nanti ternyata Anda mendapat pekerjaan dari jaringan pertemanan, ya, karena ternyata Anda dianggap sebagai orang yang ahli, Anda dianggap sebagai orang yang punya keterampilan bagus. Konten media sosial itu bisa bermacam-macam ya, bisa YouTube, bisa blog, atau mungkin juga tadi bisa Anda berbagi konten di media LinkedIn ya, atau ya sekarang banyaklah caranya ya, bisa sharing. Tetapi tentu saja di sana juga Anda harus bisa mempertahankan citra Anda sesuai dengan bidang keilmuan yang Anda tekuni ya. Jangan sampai Anda membuat video prank terus dibagikan di LinkedIn ya, itu sangat tidak profesional. Baik. Jadi untuk personal branding ini perlu untuk direncanakan dulu ya. Mulai dari tadi tahap 1, Anda mengenal diri Anda sendiri, minat Anda mungkin minat bisa berubah. Ya, tidak ada salahnya bahwa orang itu punya banyak keahlian ya. Bukan tidak mungkin di samping Anda misalkan ahli di bidang informatika misalkan,
Anda juga senang menulis cerita pendek. Itu tidak apa-apa, justru bagus. Ya. Lalu setelah direncanakan tentu saja harus dilaksanakan dan dibiasakan sejak mulai kuliah, pembiasaan. Sehingga Anda membaca sesuatu, terus Anda coba sharing ya, lalu diskusi dengan teman, ini bukan sesuatu yang menjadi beban. Ini menjadi sesuatu yang biasa dan lama-lama menjadi kebutuhan. Personal branding memiliki bagian penting dalam persiapan karir ya, terutama di era musim pandemi yang melibatkan peran dunia digital. Keterampilan, soft skill, hard skill tak bisa dipisahkan dari tuntutan dunia pekerjaan dan masa depan yang lebih baik. Ingat, kenapa penting? Salah satunya adalah karena saingan itu sangat banyak. Contoh ya, kita hitung-hitungan saja misalkan mahasiswa jurusan informatika di Unpas itu misalkan ya ada 750 itu teknik informatika Unpas. Sekarang di Bandung ini ada berapa universitas negeri dan swasta yang mempunyai program studi teknik informatika? Sebutlah ada 15. Berarti saingan Anda kurang lebih 15 dikali kurang lebih saja ya 750. Di Jawa Barat ada berapa? Dikali sekian. Di Indonesia ada berapa? Dikali sekian. Di ASEAN ada berapa? Belum lagi negara-negara luar. Nah, bagaimana kita bisa bersaing? Kalau satu, Anda tidak dikenal oleh pasar kerja. Sudah terlambat kalau Anda melakukan ini pada saat Anda nanti sudah bekerja. Ya meskipun menurut saya juga tidak ada kata untuk terlambat ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi sebaiknya Anda memulai ini pada saat Anda kuliah. Anda selesai kuliah, baik mau melanjutkan ke sekolah apa, tingkatan yang lebih tinggi ataupun mau menjadi profesional, Anda harus dikenal. Sudah tidak masaknya mahasiswa mencari-cari pekerjaan dengan bantuan media digital seperti ini. Alangkah nyamannya jika justru Anda ditawari pekerjaan. Itu salah satu tujuan dari personal branding. Oke, saya harap ini sama-sama bisa membuka wawasan kita mengenai manfaatnya untuk kuliah, ya, untuk nanti kerja, dan untuk karir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.